Gelora.co, organisasi masyarakat bernama Setia Kita Pancasila, SKP, gagal melaporkan Ustaz Khalid Basalamah ke Bareskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian lantaran dianggap belum cukup bukti-bukti. Awalnya ormas yang diketuai Sandy Tumiwa itu hendak mempolisikan Khalid Basalamah soal isi ceramahnya yang menyatakan bahwa wayang itu dilarang agama dan lebih baik dimusnahkan. Lantaran laporannya ditolak, organisasi SKP diminta oleh pihak Bareskrim Polri untuk melengkapi legalitas. Memang ada hal yang harus kami lengkapi lagi, bukti-bukti autentik, tapi bukti otentik sudah banyak, mungkin kita akan sedikit melengkapi bukti legalitas, legal standing, ucap Ketua Humas DPP Setia Kita Pancasila Sandy Tumiwa di lokasi, Selasa tanggal 15 Februari 2002. Dengan demikian, Sandy mengklaim jika kedatangan SKP ke Bareskrim Polri hari ini sifatnya hanya konsultasi. Dia mengatakan, pihaknya juga akan kembali esok hari karena masih diminta untuk melengkapi hal yang dia uraikan sebelumnya. Besok saya akan kesini lagi dengan anggota dan kawan-kawan semua, ucap dia. Masih konsultasi yang mana nanti kami akan tunjuk advokasi yang tepat, orang-orang yang tepat untuk jalani ini semua, yang penting kami bertanya dulu, sambung Sandy. Alasan bikin laporan, Sandy mengatakan, niat laporan tersebut dibikin lantaran Ustaz Khalid dianggap telah melakukan penghinaan terhadap salah satu kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Menurut dia, ucapan Khalid sangat tidak bisa ditoleransi. Tindakan ini yang merugikan masyarakat Indonesia, yaitu menghina budaya. Dengan berkata atau statement memusnahkan atribut pewayangan itu sangat tidak bisa ditolerir, papar Sandy. Meski Khalid telah membuat klarifikasi dan permohonan maaf, Sandy bersama SKP tetap ingin menempuh jalur hukum. Hal itu dilakukan dengan tujuan memberikan efek jera. Orang bisa minta maaf tapi hukum terus berjalan. Artinya ini semua harus diselesaikan secara hukum karena tindakan orang ini berkali-kali melakukan hal seperti itu. Melakukan minta maaf, melakukan lagi minta maaf. Jadi hal ini harus dapat efek jeranya, jelas Sandy. Tidak hanya itu, Sandy meminta agar Khalid menghapus konten terkait pernyataan soal wayang tersebut. Hal itu diminta agar tidak menyesatkan masyarakat Indonesia. Dia minta maaf tidak apa-apa, tapi kami minta tolong dihapus dong kontennya tentang hal tersebut. Kalau sudah minta maaf, berarti dia sudah mengakui kesalahannya kan? Berarti dia melakukan action dari permintaan maafnya, yaitu menghapus kontennya, ucapannya. Karena ini tidak baik untuk generasi muda kita ke depan. Beragama sangat penting, tapi menjaga budaya juga sangat penting, pungkas dia. Sebelumnya, Ustadz Khalid Basalamah baru-baru ini menjadi perbincangan publik karena ucapannya yang menyebutkan wayang haram viral di media sosial. Hal itu bermula ketika Ustadz Khalid Basalamah menjawab pertanyaan dari seorang jemaah soal hukum wayang dan dalang. Ustadz Khalid pun menjelaskan beberapa hal, tanpa mengurangi hormat terhadap tradisi dan budaya. Tanpa mengurangi hormat terhadap tradisi dan budaya, kita harus tahu bahwa kita Muslim dan dipandu agama. Harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali, katanya seperti dikutip dari terkini.it, jaringan suara.com. Ustaz Khalid melanjutkan, meski wayang sejatinya tradisi peninggalan nenek moyang, bukan berarti permainan itu harus dimainkan. Kalau memang ini, wayang, peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisi orang dulu seperti ini, ucapnya. Tapi kan bukan berarti itu harus dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Harusnya kita tinggalkan, imbuhnya. Dia juga mengusulkan, siapapun yang memiliki wayang lebih baik dimusnahkan. Ia taubat nasuha, dan kalau dia punya wayang, lebih baik dimusnahkan. Dalam arti kata dihilangkan, tuturnya.